Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan materi landasan dan asas-asas pendidikan. Pertama kita masuk ke landasan pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan landasan pendidikan? Apa manfaat dan fungsi dari landasan pendidikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, landasan berarti sebagai alas, dasar, atau tumpuan. Istilah landasan dikenal pula sebagai fondasi. Dengan demikian dapat dipahami, landasan adalah alas atau dasar pijakan, titik tumpu atau titik tolak dari suatu hal, atau suatu fondasi tempat berdirinya suatu hal. Dan landasan pendidikan merupakan seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak, tempat berpijak atau panduan pada proses pendidikan. Manfaatnya adalah sebagai titik tolak atau acuan konsep prinsip teori bagi pendidik atau guru dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan dan studi pendidikan. Fungsinya merupakan sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan atau studi pendidikan. Kita masuk ke penjelasan berikutnya adalah macam-macam landasan pendidikan. Landasan pendidikan itu dibagi menjadi 9. Yang pertama adalah landasan agama. Landasan agama merupakan landasan yang paling mendasari dari landasan-landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah yang diciptakan oleh Allah. Landasan agama berupa firman Allah dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis berupa risalah yang dibawakan oleh Rasulullah SAW untuk umat manusia yang berisi tentang tuntunan-tuntunan atau pedoman hidup manusia. Oleh karena itu, landasan agama adalah nomor 1. Yang kedua adalah landasan filosofi. Landasan filosofi adalah induk ilmu pengetahuan. Pengetahuan dimulai dari rasa tahu, kepastian, dimulai dari ragu-ragu, dan filsafat dimulai dari keduanya. Dalam berfilsafat, kita didorong untuk mengetahui apa yang kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Yang ketiga adalah landasan hukum. Landasan hukum yang di pendidikan adalah peraturan yang dijadikan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Landasan dalam hukum berarti melandasi atau mendasari titik tolak. Seperti landasan hukum, seorang guru boleh mengajar dengan adanya keputusan tentang pengangkatannya sebagai guru. Yang melandasi guru menjadi guru adalah keputusan dan hak-haknya. Yang keempat adalah landasan psikologis. Psikologis merupakan ilmu jiwa, yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia yang selalu berada dan melekat pada manusia itu sendiri. Seperti sifat-sifat kalian kita harus mengetahui sebagai guru gitu ya. Lanjut, landasan sejarah. Sejarah adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi yang mengandung kejadian, model, dan konsep-konsep atau praktik-praktik dan sebagainya. Informasi lampau ini terutama yang bersifat kebudayaan pada umumnya berisi konsep, praktik, dan hasil yang diperoleh. Selanjutnya adalah landasan kultural. Kebudayaan adalah keseluruhan hasil cipta karya dan manusia. Jelasnya, setiap manusia sebagai anggota masyarakat pasti memiliki kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik, sehingga kebudayaan dapat dilestarikan atau dikembangkan dengan jalan mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi, penerus dengan jalan pendidikan, baik secara informal maupun formal. Kebudayaan sebagai gagasan dan karya manusia beserta hasil budi dan karya itu akan selalu berkait dengan pendidikan dan belajar arti puas dalam berwujud. Yang selanjutnya adalah landasan sosiologis. Sosiologis mempelajari bagaimana manusia itu berhubungan satu dengan yang lainnya dalam kelompok dan bagaimana susunan unit-unit masyarakat atau sosial di suatu wilayahnya. Selanjutnya adalah landasan ekonomi. Pada zaman pasca modern atau globalisasi sekarang ini, yang sebagian besar manusia cenderung mengutamakan kesejahteraan materi dibandingkan kesejahteraan rohani mereka, membuat ekonomi mendapat perhatian yang sangat besar dalam dunia pendidikan.
landasan ilmiah dan iptek. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsi teknologi dan berbagai teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan harusnya mendapat perhatian dan proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam perwarisan iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. Kita masuk ke materi berikutnya, yaitu adalah asas pendidikan. Apa sih yang dimaksud dengan asas pendidikan? Asas pendidikan adalah suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khusus di Indonesia, terdapat sejumlah asas yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Asas-asas tersebut adalah 1. Asas Tutwuri Handayani. 2. Asas belajar sepanjang hayat. 3. Asas kemandirian dalam belajar. Kita masuk ke asas pertama, yaitu asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan inti dari segala asas yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dan dalam mengatur dirinya sendiri, dengan mengingat terbitnya persatuan dalam peri kehidupan umum. Makna Tutwuri Handayani adalah 1. Tutwuri mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian berdasarkan cinta kasih dan tanpa parui. 2. Handayani memengaruhi dalam arti merangsang, menumpuk, membimbing, dan menggairahkan anak-anak agar sang anak mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi. Kita masuk ke asas yang kedua, yaitu belajar sepanjang hayat. Dalam Islam, ada hadis berbunyi, menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimat. Tuntutlah ilmu sejak buayan sampai lubang kubur. Tiada amalan umat yang lebih utama daripada belajar. Jadi, belajar sepanjang hayat adalah keutamaan seorang muslim dan kewajiban setiap muslim. Belajar adalah perubahan perilaku kognitif, afektif, atau psikomotorik yang relatif tetap karena pengaruh pengalaman. Jadi sepanjang hidup kita itu pasti kita selalu mendapat pelajaran. Jadi setiap pembelajaran yang kita dapat, kita pelajari untuk sebagai pengalaman kita. Oke, lanjut ke asas yang ketiga, yaitu adalah asas kemandirian dalam belajar. Pengertiannya adalah kemandirian dalam belajar dapat diartikan sebagai aktivitas belajar yang berlangsung lebih didorong oleh kemauan sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari pembelajaran. Belajar mandiri dapat diartikan sebagai usaha individu untuk melakukan kegiatan belajar secara sendirian maupun dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk menguasai suatu materi atau kompetisi tertentu sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata kemudian hari. Sekian materi tentang landasan dan asas pendidikan. Jika ada kesalahan, maafkan saya. Dan jika ada kebenaran, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.